Haleluya. Biarlah pujian ini menyadarkan setiap kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja, Engkau yang kami sembah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab di malam hari kami datang kepadamu menyembah-Mu ya Allah. Sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, kami berbeda-beda tempat, kami berbeda-beda denominasi gereja, kami berbeda-beda waktu, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan hadir bagi kami. Sebab ketika Engkau ditinggikan, Engkau kami sembah, maka Engkau Allah yang bersemayam, Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat. Malam hari ini ya Bapa yang baik, secara khusus di hari dimana kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami berpuasa mengambil waktu untuk kami memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Betul, dalam kami mengiring Tuhan tidak mudah. Ada salib yang harus kami pikul, ada jalan-jalan yang terkadang kami rasa sulit untuk kami jalani. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami mengerti, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Ada kekuatan, ada kuasa, ada penyertaan, ada hikmat yang Tuhan berikan buat kami dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami berjalan ikut Yesus. Karena itu malam hari ini ya Roh Kudus, sampaikan sesuatu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajar kami dalam kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Malam hari ini sembuhkan kami yang sakit ya Allah. Malam hari ini kuatkan setiap kami yang lemah. Malam hari ini beri penghiburan bagi kami yang susah, sehingga ketika kami mendengar firman, kami tahu itulah jawaban bagi kami. Yang kami perlukan adalah firman. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ini kita kembali membuka hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena itu di rumah kita masing-masing malam hari ini ambil Alkitab kita akan kembali belajar firman Tuhan. Malam hari ini juga kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita yang sudah kita tulis di dalam pokok doa kita. Sehingga kita percaya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, Allah berperkara dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang Allah berperkara. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang mata iman. Wah, mata iman. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena saya percaya selain mata jasmani, yang perlu kita celikan adalah mata iman. Kenapa mata iman? Dengan mata iman kita bisa melihat perkara-perkara yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kenapa ada orang gampang menyerah? Kenapa ada orang gampang mengundurkan diri dari mengiring Tuhan, dari pelayanan? Kenapa ada orang gampang sekali kecewa dengan hal-hal yang dia hadapi? Karena mata jasmaninya saja yang terbuka, tapi mata imannya masih tertutup. Nah, itu sebabnya malam hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, saya rindu agar setiap kita dalam kita mengiring Tuhan, kita juga membuka mata iman kita. Kita melihat hal-hal yang tidak orang lihat, dalam arti perkara-perkara sorga yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena ini yang perlu kita jalani, ini yang perlu kita hidupi. Bukan hanya perkara-perkara dunia, tapi kita bekerja dalam perkara-perkara sorga. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ini satu kisah di mana ketika Raja Aram hendak menyerang Israel, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi selalu gagal.
Ternyata ada Elisa yang memberitahukan apa yang direncanakan Raja Aram untuk menyerang dari segala sudut, untuk menyerang bangsa Israel. Diberitahukan oleh Elisa, diberitahukan ini ada diserang seperti ini, jangan lewat sini. Nanti diserang dari daerah sini, jangan lewat seperti sini, jangan lewat daerah sini. Akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, serangan-serangan Raja Aram terhadap bangsa Israel selalu gagal. Akhirnya Raja Aram stres, siapa ini mata-mata di dalam kita ini? Tapi ada satu orang dari Raja Aram bilang begini, bukan ada mata-mata raja, tapi ada satu nabi, ada satu pelihat yang selalu memberitahukan apa yang raja sampaikan dalam tempat tidur raja. Bayangin saudara, dia bisa tahu apa yang akan raja buat. Akhirnya raja bersama-sama dengan pasukan-pasukan Aram menyerang tempat di mana Elisa bersama bujangnya berada. Alkitab katakan apa dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13? Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Baik Elisa maupun bujangnya ada di Dotan. Maka dikirimnya ke Dotan, ke sana kuda serta kereta serta tentara yang besar. Memang disiapin pasukan luar biasa, saudara. Disiapkan pasukan yang luar biasa untuk menghabisi Elisa, yang pada saat itu ada di Dotan. Ini Elisa doang sendiri sudah dihabisi. Dikirimnya pasukan banyak sekali. Maka dikirim ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota Dotan itu. Sampai dari malam, dikepunglah tempat di mana Elisa dan bujang itu tinggal. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda, dengan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jadi ketika bujang Elisa keluar dari rumah, dia melihat, wow, begitu banyak pasukan Aram mengepung mereka. Ketakutan melanda bujang Elisa, kecemasan, kekhawatiran, kegetaran melanda bujang Elisa. Disampaikanlah perkataan itu kepada Elisa, apa yang harus kami buat? Dengan santainya Elisa berkata apa saudara di ayat 16? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin bujang Elisa bilang, nih orang, bagaimana lebih banyak, kita cuma berdua. Elisa melihat dengan mata iman, bujang Elisa melihat dengan mata jasmani. Karena dampak apa yang kau lihat seringkali membuat engkau takut. Dampak dari apa yang kau dengar seringkali membuat engkau takut. Dampak dari apa yang kau rasa-rasa seringkali membuat engkau takut. Ini yang dialami juga oleh murid-murid Yesus ketika ada dalam perahu. Mereka ketakutan melihat ombak yang besar, angin ribut. Bahkan Petrus ketika dia melihat badai, dia melihat angin ribut, dan dia merasakan angin itu mulai kencang, dia mulai tenggelam. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa-rasa seringkali membuat kita gentar. Tapi dengan santai Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Maka apa yang dilakukan Elisa? Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, bayangkan apa yang tidak dilihat oleh bujang Elisa, itu yang dilihat oleh Elisa. Dan ternyata itu yang membuat Elisa tetap tenang.
menghadapi ancaman. Itu yang membuat Elisa tetap kuat dan tetap tidak mengalami ketakutan dan kegentaran ketika kota itu sudah dikepung. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Nah, sekarang kita bisa nggak ngelihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa nggak ngelihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa nggak ngelihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita? Itu diperlukan iman. Ini yang selalu saya bilang, kalau kita berdoa sampai hari ini doa kita belum dijawab, bukan berarti nggak dijawab. Ini yang saya bilang, kalau kita berdoa justru keadaan semakin hari semakin tidak baik, bukan berarti doa kita tidak didengar. Namun seringkali kita harus membuka mata iman kita dan menutup mata jasmani kita untuk kita bisa melihat bahwa Allah sedang merekarkan sesuatu yang besar dan merekarkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Ini yang perlu kita ingat. Buka mata rohanimu, buka mata imanmu. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat 3 bilang begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena apa? Iman. Kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman membuat kita mengerti bahwa Allah sedang bekerja sekalipun saya nggak melihat. Iman membuat saya memahami bahwa apapun yang saya doakan pasti saya akan terima. Iman membuat kita mengerti bahwa apapun yang manusia reka-rekakan yang jahat dalam hidup saya, Allah bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dengan iman. Nah, untuk melihat hal itu harus membuka mata iman kita. Karena dengan mata iman kita itulah kita bisa melihat perkara-perkara yang orang dunia tidak bisa lihat. Sehingga akhir di tengah-tengah fitnahan kita, orang kepada kita, di tengah-tengah rancangan-rancangan orang jahat kepada kita, kita masih tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sedang memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan mata iman. Abraham berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya Tuhan bahwa sekalipun usiaku sudah tua, Sarah mandul, bahkan ada begitu banyak ketidakmungkinan yang aku lihat dengan mata jasmani, tapi dia percaya kalau Allah yang berfirman, maka Allah menepati apa yang dia firmankan. Mata iman. Dua Korintus 5 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi lihat saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita, kita hidup ini bukan karena melihat. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat, kita akan kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena seringkali yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk terjadi. Maria dan Marta kasih kabar kepada Yesus supaya Lazarus disembuhkan. Justru sampai Lazarus mati, Yesus tidak datang. Daud berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, kiranya lepas daripada tangannya Saul, tapi tetap tidak lepas. Masuk satu tempat ke tempat yang lain, dikejar satu tempat ke tempat yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego berdoa dengan ketaatan yang tidak menyembah patung saat itu yang didirikan oleh raja. Tapi kenyataannya dia masuk dan dilemparkan ke dalam dapur api. Demikian pula Daniel. Demikian pula Yusuf. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat. Sehingga hidup mereka tetap percaya, hidup mereka tetap beriman. Sekalipun aku belum melihat apa yang aku doakan, aku tetap percaya itu pasti terjadi dalam kehidupanku. Hari ini, bahkan setiap hari Jumat, kita berdoa khusus buat pokok-pokok doa kita.
secara umum, secara rinci, secara detail kita bawa setiap pokok-pokok doa kita, kita angkat di altar kudus Tuhan, karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita berdoa karena kita tahu kuasa doa dahsyat. Ada orang mungkin bilang, lu berdoa terus, mana sampai sekarang belum dijawab. Is okay, gak apa-apa. Tapi bagian kita tetap mau percaya. Dengan kita berdoa, kita akan lihat ada hal-hal yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita, sekalipun kita belum melihat. Tapi memang ada orang-orang yang sama seperti bujang Elisa. Dia melihat keadaan jasmani aja, sehingga akhirnya ketakutan, kegentaran menghampiri kehidupan. Itu yang dia lihat. Tapi kita tidak mau seperti sama bujang Elisa, seperti jadi bujang Elisa. Kita mau sama seperti Elisa yang melihat dengan iman, karena kita membuka mata iman kita. Bahkan Yesus bilang kepada Thomas, coba saudara lihat dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow. Siapa mereka yang tidak melihat namun percaya? Saudara dan saya. Kita belum melihat Yesus, tapi kita percaya Yesus ajaib dalam hidup kita. Kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa Dia sudah selamatkan hidup kita. Dengan matinya di atas kayu salib, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kita percaya dengan mata rohani kita bisa lihat perkara-perkara dahsyat. Amin. Karena itu saya pelajari, kita bisa membuka mata iman kita. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Kita mau mata iman kita dibuka, sehingga kita tidak hanya terpaut dengan apa yang kita lihat. Karena kalau kita hanya terpaut dengan apa yang kita lihat, tadi saya bilang, seringkali yang kita lihat menakutkan. Seringkali yang kita lihat membuat iman kita down. Tapi belajar untuk membuka mata iman. Engkau percaya sekalipun kau belum melihat. Wah, ini kuncinya. Aku percaya sebelum aku melihat. Karena yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Tapi kita percaya itu pasti terjadi. Itu pasti akan tergenapi. Nah, jadi saya pelajari, kita dapat membuka mata iman kita ketika yang pertama, ketika kita tidak tinggal dalam ketakutan. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, sehingga akhirnya kita sadar betul kalau ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Ketakutan seringkali kita yang menciptakan. Ketakutan seringkali kita yang membesarkan, saudara. Tadi saya bilang, dari mana asal ketakutan? Yang pertama, dari apa yang kita lihat. Takut ketika dia mulai melihat. Contoh, Petrus. Contoh, 10 di antara 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka terlebih dulu takut. Bahkan bujang Elisa yang tadi kita baca, takut karena melihat, sehingga terjadi kegentaran dalam hatinya, dan dia mulai membesarkan apa yang ditakuti. Ini yang bahaya, karena sedikit ketakutan dan kita mulai mengentertain, kita mulai menikmati ketakutan itu, sehingga akhirnya kita mulai merespon ketakutan itu dengan apa? Action kita, tindakan kita. Kita takut suami kita selingkuh, kita takut istri kita selingkuh, kita mulai pasang GPS di mobilnya, kita mulai sadap handphonenya. Karena apa? Karena ketakutan. Akhirnya banyak ketakutan yang seringkali akhirnya membuat kita salah melangkah. Hati-hati
ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, bahkan mulai merasa, aduh kenapa ya dada gua nih, aduh kayaknya udah mulai nggak enak nih, aduh jangan-jangan jantung. Akhirnya mulai memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Aduh kenapa ya, kok nggak enak ya perasaan saya nih, jangan-jangan ada yang terjadi. Jangan hidup berdasarkan perasaanmu, hiduplah berdasarkan iman. Orang kalau hidupannya berdasarkan perasaan-perasaannya saja sudah dikasih dalam Tuhan, dia akan gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin badai, oleh permasalahan, oleh pergumulan. Karena dasarnya bukan firman, dan firman adalah batu karang, firman teguh, firman membuat kita tetap berdiri. Tapi perasaan itu membuat kita gampang diombang-ambingkan oleh badai. Jadi yang pertama, kapan kita dapat membuka mata iman kita? Yang pertama, ketika kita tidak tinggal dalam ketakutan. Betul, dunia menciptakan ketakutan agar kita kehilangan iman, agar kita kehilangan pengharapan, sehingga akhirnya kita mulai takut melangkah, kita mulai takut bertindak, dan kita mulai takut untuk percaya. Jangan-jangan Tuhan gak bisa pulihkan rumah tangga saya, jangan-jangan Tuhan gak bisa sembuhkan saya, jangan-jangan Tuhan gak bisa pulihkan anak-anak saya, jangan-jangan Tuhan gak bisa pulihkan ekonomi saya, karena ketakutan yang kita buat. Itu yang dilakukan 10 pengintai di antara 12 selain Yosua dan Kaleb. Orang di sana besar-besar, kita gak akan pernah bisa masuk, dimakannya kita. Lihat saudara, orang yang punya ketakutan akan tercermin dari perkataannya. Dan orang yang ketakutan dan tercermin dari perkataan itu cenderung menakut-nakuti orang lain. Akhirnya ketakutan itu mulai menular, ditularkan kepada orang lain. Akhirnya orang yang tadinya tidak melihat dan tidak merasakan, dengar dengan apa yang ditakuti, dia mulai ikut ketakutan. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan. Akhirnya timbul ketakutan. Kalau sudah timbul ketakutan, maka kita manusia itu hebat dalam mengentertain ketakutan kita, sehingga akhirnya ketakutan itu menjadi ketakutan yang berlebih. Karena kita yang membesarkan. Iblis cuma kasih percikan aja sedikit, takut nih, nanti lu gak punya masa depan lu, nanti laki lu selingkuh lu, nanti bini lu selingkuh. Dia cuma kasih percikan-percikan dikit, kita yang ambil, dan kita yang mulai membesarkan ketakutan itu. Makanya perkataan orang yang punya roh ketakutan, perkataan yang melemahkan. Perkataan yang melemahkan. Dan itu dapat terimpartasi kepada orang-orang yang mendengar roh ketakutan itu. Hati-hati dengan ketakutan. Apa penyebabnya? Dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa-rasa. Kalau engkau melihat sesuatu yang engkau takuti, engkau mendengar sesuatu kabar yang engkau takuti, dan engkau merasakan sesuatu yang tubuhmu engkau rasakan dengan perasaanmu, mulai perkatakan firman. Mulai perkatakan firman. Lawan perasaan-perasaanmu yang membuat engkau takut, cemas, khawatir, stres. Lawan perasaan-perasaanmu yang ketika lahir ketakutan, ketika engkau melihat dan mendengar sesuatu, dengan apa? Firman. Perkatakan firman. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus perkatakan. Bahkan setiap hari saya bagikan renungan melalui Bible and Coffee, renungan singkat melalui program channel Glenn Latuero, channel saya. Untuk setiap hari kita tertanam dalam firman, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi yang pertama, kita dapat membuka mata iman kita ketika kita tidak tinggal dalam ketakutan. Itu dulu. Karena orang yang sudah tinggal dalam ketakutan, itu akan cenderung memakai mata jasmani. Imannya akan mulai luntur. Makanya cara kerja iblis licik. Ia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Attention, perhatian kita. Perhatian kita dia curi dulu, sehingga akhirnya kita sudah tidak lagi memandang Kristus, yang kita lihat masalah.
Dan masalah yang sudah kita lihat akan menjadi besar kalau kita terus membesarkan masalah. Bagaimana caranya mengecilkan masalah? Ubah pandanganmu dari masalah kembali kepada Kristus. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan, kekuatan di dalam hidupku. Kapan kita bisa merasakan dan menikmati hal itu? Ketika pandangan kita sudah kita tidak alihkan kepada masalah, tapi pandangan kita alihkan kepada. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Setiap kita punya. Tapi jangan fokus kepada masalahmu. Betul masalahmu belum selesai. Betul pergumulanmu belum selesai. Tapi jangan fokus ke sana. Karena ketika engkau fokus ke sana, engkau akan lupa bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Tapi sebaliknya, ketika pandanganmu engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan punya lupa, engkau punya masalah. Melainkan hidupmu akan terus bersuka cita. Haleluya. Yang kedua, kita dapat membuka mata iman kita ketika kita menguatkan kepercayaan kita. Sama-sama bilang sama saya harus menguatkan kepercayaan saya. Sama-sama bilang sama saya harus menguatkan kepercayaan saya. Ini yang Daud lakukan. Ketika Daud diperhadapkan dengan tekanan, Daud diperhadapkan dengan kegentaran, ketakutan. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Keadaan pada saat itu menakutkan, mencekam buat Daud. Dari sisi lain, dari sisi dalam dari kehidupan Daud, dari orang-orang dekat Daud hendak mengancam dia, melempari dengan batu. Tapi orang-orang di luar sana juga menyerang Daud. Baik dari serangan dari luar, serangan dari dalam, ada dalam kehidupan Daud. Makanya Alkitab katakan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Apa yang dilakukan Daud? Ayat selanjutnya bilang begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita sedang bimbang, kalau kita sedang tertekan, kalau kita sedang mengalami masalah yang sulit, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Ingat apa yang Tuhan firmankan. Ingat selalu apa yang menjadi janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu janjinya, dan dikatakan firman Tuhan bahwa apa yang keluar dari mulut Allah, apa yang sudah difirmankannya tidak akan pernah gagal dan pasti akan digenapinya. Berarti akhirnya kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan tatkala keadaan yang kita lihat mencekam, keadaan yang kita lihat sudah tidak lagi ada jalan keluar, keadaan yang kita lihat sudah tidak ada lagi pintu untuk kita bisa melihat pertolongan orang. Saatnya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Saatnya kuatkan kepercayaanmu kepada Yesus. Makanya Yesus mengajak setiap saudara dan saya dengan mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Yang kedua, kapan kita bisa membuka mata iman kita? Ketika kita mulai menguatkan kepercayaan kita. Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, kuatkan kepercayaan. Apa yang pernah engkau dengar dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, apa yang pernah engkau dengar dari renungan yang engkau dengar, ingat itu adalah firman. Dan tidak akan pernah ada firman yang kembali kepada mulut Allah dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berhasil apa yang Allah suruhkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita dapat membuka mata iman kita. Yang pertama, ketika kita tidak tinggal dalam ketakutan. Hati-hati dengan ketakutan. Belajar untuk percaya. Belajar untuk menjaga apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang timbul dalam perasaan-perasaan. Alihkan itu ke firman. Ingat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ingat bahwa apapun yang saya hadapi itu tidak lebih besar dari Tuhan saya.
Ubah arah pandangmu. Jangan lagi memandang masalah, karena semakin kau pandang dia akan semakin besar. Semakin kau lihat dia akan semakin besar. Tapi mulai arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu seperti apa, sebagaimana ada masalah saat ini, aku juga tahu Tuhan hadir memberikan aku kekuatan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa membuka mata iman kita. Yang kedua, belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Pegang janji Tuhan. Jangan hidup berdasarkan apa yang kau lihat. Jangan hidup berdasarkan apa yang kau dengar, dan hidup berdasarkan perasaan-perasaanmu. Belajar hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan pasti tergenapi, dan janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat membuka mata iman kita? Kita dapat membuka mata iman kita ketika kita hidup dalam kuasa doa. Belajar untuk hidup dalam kuasa doa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Kita berdoa karena kita tahu kuasa doa itu dahsyat. Mungkin hari ini engkau belum melihat, tapi tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Semua doa didengar. Dan tahukah saudara, Tuhan memperhitungkan hal itu. Tuhan memperhitungkan setiap tetes air matamu ketika engkau berdoa. Tuhan memperhitungkan setiap pagi engkau bangun, engkau berdoa. Tuhan memperhitungkan apa yang engkau buat ketika engkau mengalami masalah, engkau cari Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Makanya Alkitab jelas mencatat, bukankah aku, bukankah Tuhan akan memperlihatkan kuasa dalam hidup kita buat mereka yang berseru kepadanya. Hari ini kita tahu bahwa kuasa doa itu dahsyat. Karena itu firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Jangan doa pada saat engkau punya masalah, tapi berdoalah sebelum masalah itu terjadi. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Jadikan itu sebuah kebiasaan untuk selalu berdoa. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari secara khusus dalam doa puasa. Saya rindu umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, baik melalui ibadah doa pagi maupun melalui doa puasa, kita mengalami terobosan. Karena kita tahu dunia semakin hari semakin jahat. Kita perlu membuka mata iman kita, sehingga dengan mata iman yang terbuka kita bisa melihat perkara-perkara sorga yang Allah sedang rangkaikan, yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur kami dipertemukan. Sekalipun kami melalui media sosial, kami bertemu, kami ada di rumah kami masing-masing. Satu hal yang kami percaya, Tuhan hadir membuat kami kuat. Satu hal yang kami percaya dan kami pegang, bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus membuka mata iman kami. Ketika mata jasmani tidak bisa melihat apa yang kami harapkan terjadi, ketika mata jasmani kami tidak melihat apa yang kami doakan dinyatakan, maka kami harus membuka mata iman kami, sehingga kami bisa melihat perkara-perkara dahsyat yang Allah sedang rencangkan, yang Allah sedang genapi dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa pagi pada malam hari ini buat mereka yang sakit. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Kami percaya hari ini kami terima kuasa. Kami percaya hari ini kami terima kesembuhan. Kami percaya hari ini segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami tidak mau hidup berdasarkan perasaan-perasaan kami. Kami hidup berdasarkan iman kami. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, membawa setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan arahkan, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, untuk mereka masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus, sehingga hidup kami, arah kami, pandangan kami hanya tetap tertuju kepada Tuhan. Betul kami masih punya pergumulan, betul kami masih punya masalah yang harus kami selesaikan, tapi kami tahu kami punya Allah yang lebih besar dari segala masalah dan pergumulan kami. Engkau Allah yang sanggup memakai setiap masalah dan pergumulan kami untuk mendatangkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Secara khusus malam hari ini kami akan mengangkat setiap formulir-formulir doa dari tempat tinggal kami masing-masing. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat setiap formulir doa yang sudah engkau tuliskan di rumahmu masing-masing. Mari kita angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, malam hari ini kami membawa setiap formulir-formulir doa yang telah dituliskan oleh anak-anakmu di seluruh mereka yang bergabung pada malam hari ini. Kami membawanya di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, biar setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami melihat dengan mata iman kami sudah dijawab Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa setiap pergumulan kami bawa setiap permasalahan kami bawa setiap pokok-pokok doa kami angkat di altar kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jawab. Allah berperkara, Allah campur tangan. Di dalam nama Yesus kami akan lihat mujizat. Kami akan lihat apa yang kami tuliskan dalam pokok-pokok doa ini, dalam formulir doa ini, dalam nama Yesus. Allah jawab sesuai dengan waktu Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami terima di dalam nama Yesus. Turunkan setiap formulir doa kita malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur kami melihat perkara-perkara ajaib sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Izinkan kami melihat Tuhan, satu persatu jawaban doa kami terima, sehingga penuhlah sukacita kami. Dan biarlah hati kami tetap terus terarah kepada Tuhan, tetap terus mengiring Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu untuk tetap terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga terus berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia bangkit, Indonesia maju di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, TNI, Polri, Kapolri, Panglima TNI. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga bangsa ini boleh pulih, bahkan secara khusus di masa-masa pandemi COVID ini, di bulan Desember yang nantinya akan katanya dilemparkan kutuk ya Tuhan atas bangsa kami, akan ada katanya gelombang ketiga. Oh, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus tidak terjadi atas bangsa kami, melainkan terus menurun. Pandemi COVID terus menurun dan menghilang. Bahkan kami melihat campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para perawat rumah sakit. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami doa segala bentuk rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, dalam nama Yesus disingkapkan oleh Tuhan. Jamah orang-orang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan. Tuhan jaga satu persatu, Tuhan tolong rumah tangga anak-anak Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan, pendidikan mereka diberkati Tuhan, bahkan rencana-rencana mereka ke depan menjadi rencana-rencana yang Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur kalau sebentar kami akan kembali berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan menjadi milik bagian setiap kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aku ucapkan berkat buat umatmu ya Allah, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah. Darah Yesus menutup bungkus engkau mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh selesaikan ibadah doa puasa kita.
Kita mengucap syukur karena kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita lihat, tapi dengan mata rohani kita beriman hal-hal dahsyat Allah sedang kerjakan, Allah sedang buat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita ketemu kembali hari Senin jam 4 pagi, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat dalam ibadah doa pagi. Dan hari Senin jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan hari Minggu nanti, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya juga menginformasikan bahwa nanti hari Minggu istri saya akan melayani setiap umat Tuhan yang biasa bergabung dalam ibadah online gitu kan. Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah yang ada, sehingga kita juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan istri saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tetaplah mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Haleluya. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Dan kita ketemu kembali hari Senin untuk ibadah dalam ibadah doa pagi. Doa saya menyertai setiap kita umat Tuhan. Tetap terus cari Tuhan, tetap terus beriman, tetap terus percaya. Perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.